Selamat pagi Ibu Newar, apa kabarnya Bu? Pagi juga Pak, kabar saya baik Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Ya, saya juga kabarnya baik Bu. Syukurlah kalau kondisi dan kabar Ibu Newar baik. Pagi ini Ibu ada sesi coachingnya bersama dengan Pak Faisal. Iya Pak, saya berencana melaksanakan coaching dengan Bapak itu pada pukul 12 nanti Pak. Baik Bu, kehadiran saya di sini Bu untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan kepada Pak Faisal. Nah, apakah sudah siap Ibu untuk melakukan sesi coachingnya Bu? Iya Pak, saya sudah siap. Saat ini saya berterima kasih ya kepada Bapak sudah bersedia ingin menjadi pengamat pada saat saya melakukan coaching nantinya ya Pak. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coachingnya, perlu Ibu pahami, Ibu ketahui ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu Bu. Yang nantinya juga saya akan bertanya kepada Ibu Newar ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan terhadap Pak Faisal. Ya baik Pak. Ya Bu, poin-poin yang akan saya amati nantinya saat Ibu melakukan coaching terhadap Pak Faisal, yaitu saya akan melihat nanti bagaimana Ibu melakukan coachingnya, apakah Ibu menggunakan alur tirta serta prinsip-prinsip coaching. Kemudian prinsip-prinsip coaching yang membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Selanjutnya kompetensi inti yang perlu Ibu perhatikan yaitu kehadiran penuh ya selaku Ibu sebagai coach nantinya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian di saat mengajukan pertanyaan berbobot itu, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Kemudian Ibu juga bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan dari coaching, dan Ibu juga bisa memberikan apresiasi ya. Memberikan apresiasi ini merupakan hal yang perlu ya, yang sangat penting Ibu kepada coaching. Nah, kira-kira dari penjelasan saya itu Ibu, apakah Ibu sudah dapat memahami rubrik penilaiannya Bu? Ya Pak, saya sudah memahami dan akan melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Begitu juga dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti yang ada di dalam coaching. Nah, jadi saya rasa saya sudah cukup memahami Pak dari apa yang telah Bapak jelaskan. Baik Bu, dengan jelas saya juga bertanya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya pada proses coachingnya? Saya saat ini ingin melakukan sesi coaching ini dengan mengembangkan 3 kompetensi Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kompetensi yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan kompetensi yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Ya baik, luar biasa Bu ya. Jadi kira-kira dari ketiga kompetensi itu Bu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nantinya, kira-kira yang mana itu yang perlu saya observasi Bu? Untuk yang spesifik Pak, yang saya inginkan Bapak observasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak. Iya baik, berarti kompetensi coaching yang ingin saya observasikan nantinya ketika Ibu melakukan coaching terhadap Pak Faisal, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian bagaimana cara Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu ya? Iya benar sekali Pak. Baik, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu inginkan nanti pada saat pelaksanaan coaching ini? Yang pertama Pak, saya mampu menyimak dan saya banyak mendengar daripada pembicaraan untuk saya bebas menghindari dari asumsi atau solusi, dan yang kedua itu saya juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka begitu Pak ya, pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan si coach seperti itu Pak. Baiklah Bu, demikianlah kegiatan praobservasi yang bisa kita diskusikan pada saat ini.
Kemudian selanjutnya untuk Ibu Newar silakan melakukan kegiatan coaching terhadap Pak Faisal. Kemudian nanti setelah selesai Ibu melaksanakan coachingnya, saya meminta waktu Ibu juga nanti kembali kita berdiskusi kembali terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu lakukan nantinya, Bu ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu Newar. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang Pak Faisal, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat Pak. Baik Pak, hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching dengan Alur Tirta. Nah, jadi saya bertanya dulu kepada Bapak, kira-kira kita mau membahas apa ya pada sesi ini Pak? Oh iya Bu. Saat ini saya ingin kita membahas tentang permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Bu. Terkait dengan siswa-siswa saya yang pasif di dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya Bu. Jadi ada siswa yang pasif di dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bapak ya? Benar sekali Bu. Nah, jadi sesuai dengan waktu kita diskusi ini kan Pak, menggunakan waktu yang singkat. Nah, jadi nanti di akhir pembicaraan kita ini kira-kira apa yang menjadi tujuan dari sesi diskusi ini yang kita laksanakan ini Pak Faisal? Jadi di akhir pembicaraan kita kali ini Bu, saya ingin menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas saya Bu. Nah, jadi siswa saya bisa jadi lebih semangat lagi Bu ke depannya di dalam belajar Bu. Oh, oke Pak. Jadi siswa itu jadinya lebih aktif ya Pak, menurut tujuan Bapak ya. Nah, sekarang saya coba ingin mencari informasi dari Bapak. Menurut Bapak, ciri-ciri siswa yang aktif belajar itu yang seperti apa Pak? Oh, kalau ciri-cirinya siswa yang aktif itu menurut saya siswa itu menyimak guru menjelaskan, atau misalnya ada teman-temannya yang sedang presentasi dia juga menyimak, dan saat ada pertanyaan-pertanyaan siswa tadi itu aktif Bu, berpartisipasi dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, atau maksudnya siswa-siswa tersebut dapat menyelesaikan tugas-tugas pelajarannya dengan baik dan tepat waktu pada waktunya untuk penyelesaiannya Bu. Oh, berarti itu ya Pak, ciri-ciri siswa yang aktif yang menurut Bapak. Nah, sekarang menurut Bapak, apa yang menyebabkan siswa itu kurang aktif belajarnya Pak? Menurut saya kemungkinannya ya Bu, atau kalau kepastiannya belum saya ketahui sekali Bu, yaitu siswa belum paham materi atau belum mengetahui secara jelas konsep dasarnya, sehingga mereka berpikir dari awalnya saya tidak mengerti begitu, sehingga ada asumsinya siswa yang menyebabkan mereka kurang aktif. Atau mungkin hal yang kedua, ada faktor-faktor penyebab yang lain yang menyebabkan anak didik itu sering melamun, ribut, bercerita-cerita dengan kawannya, sehingga juga menyebabkan siswa itu tidak fokus belajar di kelas. Oh, begitu ya Pak. Ya. Nah, sehingga anak-anak itu misalnya kita lihat kurang aktif, jadinya dia pasif begitu ya Pak. Terus kira-kira apa rencana Bapak untuk kedepannya Pak? Oke Bu, rencana saya kedepannya Bu, sesuai dengan yang saya perhatikan dan yang terjadi selama ini, seperti metode mengajar saya yang kurang, saya akan merubah metode belajar saya juga dengan bervariasi supaya jangan monoton begitu Bu. Nah, saya juga akan membuat strategi-strategi pembelajaran yang bervariasi dan berpihak pada murid yang dapat mengajak siswa-siswa kedepannya lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran. Oh, begitu ya Pak. Nah, berarti Bapak akan menerapkan metode-metode bervariasi, menggunakan strategi-strategi menyenangkan untuk membuat suasana kelas yang aman dan nyaman ya Pak? Iya Bu, jadi anak-anak itu merasa bersemangat Bu dan antusias dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terus untuk menciptakan suasana yang aman tadi, kira-kira ada nggak Pak yang bisa Bapak
ciptakan untuk membantu Bapak menciptakan suasana seperti itu, Pak? Kalau di sekolah saya ya Bu, rekan sejawat bisa membantu Bu. Saya dapat memberikan ide-ide untuk menciptakan metode-metode yang bervariasi yang dapat kita laksanakan di kelas Bu. Rekan-rekan sejawat juga bisa berbagi pengalaman terkait metode-metode yang menyenangkan dan dapat kita terapkan untuk anak-anak kita, yang mana guru tersebut harus update dengan perkembangan-perkembangan zaman, khususnya di bidang pendidikan ya Bu. Oh, itu rencana yang bagus ya Pak. Kira-kira kapan rencana itu akan Bapak lakukan? Rencananya saya akan melaksanakan terus pada saat kegiatan pembelajaran saya dengan mengidentifikasi metode-metode apa yang cocok yang saya gunakan sesuai dengan materi pembelajaran yang akan saya ajarkan Bu. Oke Pak, sesuai dengan penjelasan Bapak tadi, berarti Bapak akan melaksanakan berbagai metode dan strategi yang bervariasi untuk meningkatkan keaktifan siswa Bapak pada saat pembelajaran ya Pak? Ya benar sekali Bu. Semoga terlaksana dan dapat memberi perubahan untuk meningkatkan keaktifan siswa-siswa saya ya Bu. Baik Pak, nah pada saat ini kita sudah memasuki sesi akhir dari percakapan kita ini. Kira-kira Bapak apa yang Bapak simpulkan dari percakapan kita ini Pak? Baik Bu, yang saya dapat simpulkan bahwasanya untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran, saya perlu memvariasikan metode mengajar saya dengan membuat strategi mengajar di kelas saya nanti supaya bisa menyenangkan dan bisa juga berpihak kepada murid Bu. Oh begitu ya Pak. Terima kasih Bu. Iya Bu. Terima kasih ya Bu, saya ucapkan kepada Ibu terkait dengan diskusi kita ini. Di sini saya menjadi lebih mengerti tentang permasalahan saya dan semoga permasalahan saya yang saya hadapi di kelas ini bisa saya laksanakan dan kemudian solusinya juga sudah bisa kita cari, kita pecahkan bersama-sama Bu. Iya Pak ya. Nah saya juga berterima kasih kepada Bapak ya sudah dapat berbagi terhadap permasalahan yang Bapak hadapi, dan saya berharap Bapak bisa menerapkan rencana-rencana yang telah Bapak susun tadi, dan saya tunggu cerita ya Pak, cerita perubahan dari keaktifan murid Bapak tadi setelah rencana-rencana yang Bapak susun tadi Bapak laksanakan. Nah, terima kasih Pak untuk pertemuan kita hari ini. Saya rasa cukup sekian ya Pak. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya dan kesempatannya. Saya ucapkan selamat siang. Selamat siang juga Pak. Ya, terima kasih Ibu Newar. Ya, saya lihat tadi proses coachingnya antara Ibu Newar sebagai coach dan Pak Faisal sebagai coachingnya sudah sangat luar biasa ya. Sudah berjalan dengan lancar, dan saya lihat juga tadi perasaan dari Pak Faisal selaku yang di coaching ya dengan Ibu Newar tadi, setelah proses tadi sudah merasa plong, sudah merasa senang karena sudah tercapai tujuan yang diharapkan dari Pak Faisal tadi, yaitu mengupayakan siswa itu belajar di kelas sudah aktif. Ya, iya, Pak, ya. Artinya siswa yang pasif itu sudah bisa kita minimalisir dari proses yang dikomunikasikan antara Ibu Newar dengan Pak Faisal. Iya Pak. Nah saya juga Pak, setelah melakukan sesi coaching tadi, perasaan saya memang sudah agak plong gitu ya Pak. Yang mana kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Dan saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Pak Faisal sebagai coach tadi, sehingga semua permasalahan yang dihadapi Pak Faisal tadi itu bisa tersampaikan begitu Pak, bisa mencari
dapat solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, begitu Pak? Iya, baik Bu. Pada saat coaching tadi juga saya melihat pada indikator ketercapaiannya, ya, indikator ketercapaian dan pengembangan yang diharapkan tadi sama Pak Faisal sudah tercapai seperti yang kita diskusikan tadi Bu di praobservasi, bahwasanya pada proses coaching apa kira-kira kompetensi yang ingin kita capai, kan gitu tadi kan Bu ya. Iya. Jadi pada proses tadi juga saya lihat sudah tercapai. Kemudian kira-kira Ibu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi bersama Pak Faisal? Iya Pak. Nah jadi begini ya Pak. Kami tadi telah melaksanakan proses coaching bersama Pak Faisal dengan menggunakan alur tirta, seperti ya Pak. Nah Prinsipnya juga Bu ya? Iya, dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching seperti itu ya Pak. Nah jadi kegiatan coaching tadi yang kami laksanakan itu, saya merasa saya sudah mampu gitu ya, sudah fokus terhadap Pak Faisal dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta yang kita ketahui di dalam proses coaching tadi, yang mana kan Pak tujuannya sudah terlaksana, tercapai, identifikasinya juga sudah ada, terus Pak Faisal juga sudah membuat rencana aksi dari permasalahannya, dan sudah ada akhirnya dari coaching tadi Pak Faisal sudah menunjukkan akan membuat bertanggung jawab seperti itu Pak dari proses coaching yang kami laksanakan tadi, begitu Pak. Iya, terima kasih Ibu Newar. Saya juga tadi melihat ketika Ibu melakukan coaching tadi, proses coaching, Ibu mendengarkan dengan seksama, ya, dan Pak Faisal juga lebih dominan mengutarakan permasalahan-permasalahannya. Ini yang kita harapkan pada proses coaching. Ya, jadi peran coach itu memang kita harus lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Dan kita juga menghindari yang namanya mendikte, ya, atau menjudge dia, menyimpulkan langsung secara otomatis pada awal pembicaraan dengan si coaching. Kemudian Bu, tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan juga terhadap Pak Faisal juga saya lihat sudah tercapai Bu ya. Iya Pak ya, menurut saya juga sudah begitu Pak. Iya. Izinkan Bu saya untuk menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya tadi pada proses coaching yang Ibu laksanakan terhadap Pak Faisal. Iya Pak, silahkan Pak untuk menjadi masukan bagi saya Pak, silahkan Pak. Iya. Jadi berdasarkan hasil observasi saya tadi, percakapan coaching Ibu dengan Pak Faisal tadi sudah berjalan dengan sangat baik, Bu ya. Sudah sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Ya, itu ada tahapannya 4 dan keempat-empatnya sudah berjalan dengan baik. Tidak ada yang terpotong satu tahapan pun yang saya lihat. Mulai dari Ibu menanyakan tujuan dari coaching ini terhadap Pak Faisal, kemudian mengidentifikasi permasalahan juga sudah dapat, kemudian yang terpenting juga rencana aksi. Ya, ini rencana aksi artinya ini hal yang harus kita capai tentunya. Proses coaching ini sudah berjalan, rencana aksi ini juga harus kita laksanakan dan penuh dengan tanggung jawab gitu ya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan, kemudian komitmen dalam menjalankan rencana aksi ini. Dan tentunya juga nanti ini ada juga sedikit saya tambahkan, pada proses pelaksanaannya juga kita perlu ini berkolaborasi ya. Iya, ini juga perlu kita jelaskan nanti dengan Pak Faisal juga bisa nanti ditambahkan. Artinya kalau guru sendiri yang berdiri untuk memvariasikan metode pengajaran tanpa ada kolaborasi yang baik terhadap siswa, ini juga rencana aksinya tujuan kita nanti kurang maksimal. Jadi ini saya tekankan, saya tambahkan perlunya kolaborasi antara guru dengan peserta didik atau murid. Kemudian
pada prinsip-prinsip coachingnya juga tadi yang saya lihat, kesadaran penuh, kemudian present, ya, kehadiran penuh Ibu untuk mendengarkan permasalahan dari Pak Faisal, kemudian Ibu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tanpa menyindir, ya, atau tanpa membuat rasa kecewa terhadap Pak Faisal. Artinya pemilihan pertanyaan itu, pemilihan kalimatnya sudah tepat. Kemudian seperti yang sudah kita sepakati para observasi tadi Bu, dan kompetensi yang ingin ditingkatkan sudah juga tercapai dengan baik. Terima kasih Ibu Newar, ya. Ya, baik Pak, terima kasih juga. Saya senang mendengar hasil dari pengamatan Bapak terhadap kegiatan coaching yang telah kami lakukan tadi bersama Pak Faisal. Dan saya juga berterima kasih atas umpan balik dari Bapak untuk menjadikan masukan bagi saya, seperti itu Pak. Baik, sama-sama Ibu Newar. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya ini, Bu? Ya, terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya Pak, di dalam kegiatan saya mengajar, saya akan terus berlatih Pak ke depannya. Bagaimana untuk lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang tepat sasaran, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching selanjutnya, begitu Pak, saya bisa itu bercerita lebih dalam, saya bisa menggali istilahnya potensi dari si coach atau seperti tadi dari Bapak Faisal, bagaimana Bapak itu supaya kemampuan menyampaikan istilahnya solusi dari permasalahan yang dihadapinya itu bisa secara tepat, secara detail gitu Pak, dalam menghadapi permasalahannya, seperti itu Pak. Iya, baik Bu. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya dan lebih bermanfaat ke depannya dalam praktik kegiatan melakukan coaching yang baik. Artinya mungkin ini pengalaman Ibu yang pertama proses coaching. Jika Ibu nanti ke depannya ada juga ingin melakukan coaching terhadap teman sejawat dan terhadap siswa juga tentunya bisa Bu, ya? Iya, coaching ini bukan hanya untuk teman sejawat tetapi ke siswa juga bisa. Artinya ini pengalaman Ibu yang pertama, nanti ada prosesnya selanjutnya coaching pasti akan lebih baik lagi Bu, ya? Iya Pak, tapi untuk sesi coaching berikutnya begitu, kalau kita pikirkan apakah untuk atasan kita, untuk kepala sekolah kita, sesi coaching itu bisa nggak Pak kita laksanakan? Bisa, tentu bisa ya. Ini yang namanya kepala sekolah juga mungkin pasti pada saat dia menjalankan tugasnya mungkin ada dia mengalami problem, permasalahan yang tidak bisa dia pecahkan sendiri. Selagi Bapak itu meminta kita, ya, untuk proses coaching, tentu bisa saja. Ya, ini kita kan artinya membantu seseorang untuk memecahkan permasalahannya tanpa kita langsung menghukum atau segala macam, tapi kita bantu dia menemukan solusi sendiri, seperti itu. Begitu ya Pak, istilahnya kita itu mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali, menggali dari bagaimana pemecahan masalah yang dihadapinya, begitu ya Pak. Iya. Okay. Jadi kira-kira ada hal lain yang ingin kita bahas lagi atau kita diskusikan ini Bu Newar? Untuk sesi ini sepertinya cukup ya Pak, karena Bapak telah mengobservasi hasil coaching kami tadi bersama Bapak Faisal. Bapak telah memberikan refleksi untuk diri saya sebagai coach, dan saya juga sudah bisa membuat kesimpulan bahwasannya sesi coaching itu sebenarnya bagaimana, dan untuk coaching berikutnya kompetensi apa yang ingin saya kembangkan, yang saya tingkatkan, agar kegiatan coaching yang dapat saya laksanakan itu bisa berjalan baik ke depannya Pak, begitu. Baik Bu, terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu Bu. Salam sehat buat kita Ibu Newar. Ya, salam sehat juga. Selamat siang juga Pak. Iya, selamat siang Bu.